3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiatun. Nomor induk mahasiswa E4E124130046. Program studi PGSD. Pendaftaran pada LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Oktober tahun 2024, saya akan membuat video pembelajaran untuk menyelesaikan uji kinerja pada pendidikan profesi guru tertentu tahun 2024, di mana pembelajaran ini saya akan melakukan di sekolah SDN 1 Presa, Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, pada kelas 3 dengan materi siklus hidup makhluk hidup. Untuk itu, yang terhormat Bapak Ibu dosen dimohon kiranya untuk memberikan saran dan masukan demi kelancaran pembelajaran video ini. Terakhir, semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan dunia pendidikan pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, kita hari ini akan mulai pembelajarannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allah
kelihatan kelinci. Oke, lanjut. Nah, di sini Bu Guru punya sesuatu buat kalian. Ya, pertama Bu Guru mau tanya, pernah tidak siapa yang pernah pergi ke taman nasional? Siapa? Iya. Siapa lagi? Siapa lagi yang pernah ke taman nasional? Tinggi-tinggi. Iya, apa yang pernah dilihat di
disiplin. Nah, sekarang kita akan ke materi yang siklus hidup kupu-kupu. Nah, di sini di videonya nanti kamu perhatikan. Halo. Materi pembelajaran metamorfosis kupu-kupu dan belalang. Berikut ini akan dijelaskan tentang metamorfosis dari kupu-kupu. Pertama, telur. Telur merupakan tahapan paling awal dalam proses ini. Jadi, kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang disukainya. Umumnya, kupu-kupu ini akan meletakkan telurnya di ujung-ujung daun atau di bawah daun. Kemudian, telur kupu-kupu ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Tahap yang kedua, setelah telur tadi menetas, kemudian telur tersebut akan menjadi larva atau ular. Nah, setelah menjadi larva atau ular, akan keluar dari jantan dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Ular ini akan mengalami proses alami pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah itu, jika ular merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat kembali untuk menjadi sebuah kelompok. Kepompong atau pupa ini merupakan tahap ketiga dari siklus hidup kupu-kupu, di mana biasanya kepompong ini dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Biasanya kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Waktu kepompong ini juga biasanya berbeda-beda tergantung spesiesnya. Tahap yang terakhir, tahap keempat. Setelah kepompong tadi, maka akan menjadi kupu-kupu atau imago. Imago atau kupu-kupu ini merupakan proses sebuah kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Pada mulanya, kupu-kupu akan keluar dari kepompong tersebut dengan sayap yang masih kecil, kusut dan basah karena adanya sebuah cairan. Nah, cairan ini berguna untuk membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Biasanya cairan ini disebut dengan hemolimpa. Setelah keluar dari belakang kepompong, kupu-kupu akan berangkat ke atas dahan agar tubuhnya bisa mengering dan sayapnya juga bisa berfungsi dengan normal. Kupu-kupu akan memenuhi kebutuhan makanannya dengan mencari bunga untuk menyerap nektar atau sari bunga pada siang hari. Jadi kupu-kupu itu makannya adalah nektar ya atau sari bunga. Kemudian di sini ibu juga akan menjelaskan tentang perilaku kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini umumnya dia aktif pada siang hari dan tidur di malam hari. Kupu-kupu juga mampu terbang setinggi 2-3 meter di udara. Semakin besar sayapnya, maka akan semakin tinggi kupu-kupu terbang. Kupu-kupu termasuk hewan yang mencari makan secara individual, jadi dia mencari makan secara sendiri-sendiri. Ada juga spesies kupu-kupu tertentu yang justru dia makan bangkai hewan atau tanah yang basah. Terus ibu akan jelaskan juga ciri-ciri kupu-kupu. Nah, ciri-ciri kupu-kupu itu antara lain pertama, kulitnya itu dari keriting. Terus kupu-kupu itu dia bernapas menggunakan trakea. Aktif pada siang hari, dia mempunyai
kaki sebanyak 3 pasang, serta memiliki telapak kaki yang halus. Memisahkan kakinya, punya mata yang banyak atau membengkak. Terus lagi dia punya abdomen atau perut, ukuran sayap lebih besar dibandingkan tubuhnya. Dan ciri yang terakhir, beristirahatnya dengan menegakkan sayapnya. Demikianlah penjelasan ibu tentang metamorfosis pada kupu-kupu. Selanjutnya ibu akan menjelaskan proses atau tahapan metamorfosis pada belalang. Jadi tahapan yang pertama itu adalah telur. Di mana akan meletakkan telurnya di berbagai tempat seperti di tanah, di dalam rumah, dan di batang. Nah, satu belalang ini biasanya mampu melakukan pembuahan sampai 10 hingga 200 butir telur. Berapa telurnya? Suatu penetasan telur belalang itu macam-macam tergantung dari daerah, apakah dia iklim tropis atau iklim subtropis. Kemudian tahap kedua yaitu nimpa. Setelah telur belalang besar akan menjadi nimpa atau belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Nimpa ini ketika belum menetas dia berwarna putih dan akan berubah menjadi hijau atau coklat ketika tidak terpapar oleh sinar matahari. Tahap nimpa ini dia berlaku sekitar 25 hingga 40 hari. Tahap ketiga yaitu belalang dewasa. Ini merupakan tahap terakhir dari metamorfosis belalang. Setelah tahap nimpa sudah dilalui, umur belalang diperkirakan mampu bertahan hingga 12 bulan. Meskipun belalang menunjukkan ini belalang menjadi makanan lezat oleh para predator yaitu burung, tikus, dan kadal, namun belalang dewasa memiliki sayap yang lengkap dan kuat serta dapat digunakan untuk terbang. Metamorfosis belalang ini termasuk ke dalam contoh metamorfosis yang tidak lengkap atau belalang tidak melalui fase kepompong dalam proses dari telur belalang hingga menjadi belalang dewasa. Jadi belalangnya adalah metamorfosis tidak sempurna ya. Belalang itu sama dengan kupu-kupu tadi, dia bernapas yaitu menggunakan trakea ya. Adapun ciri dari belalang ini, dia memiliki 2 pasang antena yang khusus pada tubuhnya. Terus dia juga memiliki femur belakang yang kuat dan panjang. Yang ketiga, cirinya tubuh belalang ini terdiri dari kuku-kuku yang terdiri atas kepala, dada, dan perut. Terus juga yang terakhir cirinya dia memiliki sayap yang digunakan untuk terbang. Demikian penjelasan dari Ibu tentang metamorfosis kupu-kupu dan belalang. Oke, tadi sudah dijelaskan ya, di situ apa? Kupu-kupu siklus kupu-kupu, ya siklus hidupnya kupu-kupu ya. Nah, ini adalah siklusnya. Coba kamu lihat, ini ada apa ini? Nah, apa ini yang buruk? Apa yang buruk dikenalin ini? Apa? Kupu-kupu. Selanjutnya nanti dia akan bertelur. Dan setelah telurnya itu kemudian menjadi atau nimpa. Kemudian setelah jadi nimpa, sebelumnya dia akan menjadi pupa dulu atau kepompong. Barulah nanti dia keluar dari sini. Nah, dari sini dia akan keluar. Nah, kupu-kupunya ya. Nanti sesudah penjelasan tadi dia akan keluar, kemudian dia akan sayapnya itu ya, dia akan berjemur dulu selama beberapa detik, barulah dia akan bisa terbang. Nah, kesimpulannya metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami bentuk apa? Perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap perkembangannya. Sementara itu metamorfosis
terjadi pada hewan dengan tidak mengalami perubahan bentuk. Ya sama seperti tadi itu, kalau dia hewan metamorfosis sempurna sama seperti kupu-kupu. Kalau dia hewan metamorfosis tidak sempurna itu adalah belalang. Kenapa dia dibilang metamorfosis tidak sempurna? Itu karena dia dari telur langsung dia ya setelah menjadi belalang kecil. Ya sama rupanya kayak induknya. Tapi bedanya kulitnya itu dia lebih muda, lebih hijau ya. Lebih hijau. Nah, sekarang kalau dia belalang ya, siklus hidup belalang itu coba kamu perhatikan. Dia dari telur dari belalang besar dulu ya, induk betina belalangnya, kemudian dia telurnya ya seperti ini telurnya. Ya, perhatikan. Belalang betina bertelur lalu meletakkan telurnya di tanah atau di daun. Selanjutnya nimpa itu adalah belalang muda ya, belalang muda. Setelah telur itu menetas nanti keluarlah nimpa atau belalang muda. Nimpa itu mirip dengan belalang ini, belalang dewasa, belalang induknya ya, mirip dia dengan belalang induknya. Selanjutnya kamu perhatikan, ada bedanya belalang dewasa dengan nimpanya itu belalang kecil ya. Nah ini ada belalang kecilnya, nimpanya ya, dia tidak ada bedanya sama ini. Nah kan, cuman imagonya itu setelah menjadi imago dan berubah menjadi belalang dewasa itu, imago atau belalang dewasa itu akan menjadi belalang yang memiliki sayap dan siap untuk terbang. Sudah paham dengan apa yang guru jelaskan? Sudah paham dengan apa yang guru jelaskan? Oke, sekarang Bu Guru kasih lihat tugas. Ini namanya adalah diorama. Nah ini namanya sebentar. Ini namanya diorama. Ya, diorama itu kita buat seperti ini, ada metamorfosisnya itu dari apa? Telur. Itu prosesnya kita buat seperti ini biar dia bagus ya. Tetap, nah kalau yang ini namanya adalah ya pop up itu seperti ini, kita menempel tapi sebagai bentuk buku. Nah seperti ini dia, perhatikan. Terus kita tempel dia seperti ini. Nah seperti ini ya. Tuh, ini namanya pop up. Yang ini namanya diorama. Yang ketiga pilihannya kita kerja menempel. Nah, yang kita pilih itu adalah ini. Ya, kita akan mengerjakan dengan cara seperti ini ya, dengan cara menempel gambar dan menempel gambar siklus kupu-kupu dan siklus belalang. Nah, sekarang Bu Guru punya tugas untuk kalian. Nanti linknya dibagi ya. Nanti linknya dibagi. Yang belum kebagian link nanti Bu Guru kasih lagi. Adakah yang bawa linknya lagi? Adakah yang bawa linknya lagi? Oke. Nanti Bu Guru akan pindahkan. Ya, pakai ini nanti ya. Ayo pindahkan linknya ke sini dulu sedikit. Pakai ini ya.
Baca dulu ini ya. Yang mana nih? Mana bisa? Pada dua. Mana bisa? Sedikit berdua. Mana dia bilang telur? Baca lagi yang ini. Nanti ini mana? Oh, nempel mana? Nanti mana pasangannya nih? Baca dulu dia ya. Baca dulu mana pasangannya. Mana pasangannya yang benar? Dibaca dulu, ya. Sedikit aja ini sedikit aja. Di pinggir sini sedikit. Nah, udah sedikit. Nah, udah jangan banyak ya. Udah sekarang tempel. Tempel. Ayo tempel. Ya sayang. Ya. Apa sayang? Sama manggil. Sudah selesai. Nah, nggak usah banyak-banyak antrinya. Awas terbalik. Apa sih? Oh ya. Oke, kalau sudah dibuka aja di sini, ya. Nah, untuk teman-teman masih banyak yang belum udah. Ayo ditempel. Yang mana? Bapak baca telurnya ini. Berapa telur ya? Oh iya. Oke, sekarang lem. Mana lemnya? Di sini. Oh iya. Udah dari mana? Oh iya.
Pelan, popok kan. Nama Jepang yang jadi apa? Apa? Itu. Sedikit aja di sini. Kayak gini. Ayo sini yang ini. Ya, Sida yang mengalir sekarang. Jadi, taruh di situ sebentar dulu ya. Bentar dulu. Ini apa ini? Sudah jadi? Sudah? Siapa yang belum? Sudah? Ayo, coba ya. Sekarang coba yang ketiga. Ini caranya ya. Duduk di tempatnya, Pintar. Di mana duduknya? Di mana duduknya? Oke, sudah ya. Lihat lagi, tekan terus. Yang ini nih digini dulu nih. Ini sedikit. Ini sedikit. Sama juga yang ini sedikit, sedikit.
belalangnya. Ya, sudah bisa. Ayo sini lagi. Kencang bisa. Oke, berarti semua sudah ya. Semua sudah bisa. Semua sudah bisa, sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Selanjutnya, keluarkan bolpennya. Kita akan menjawab pertanyaan seperti apa yang Ibu jelaskan tadi ya. Ya. Tulis perbedaan siklus hidup kupu-kupu dan belalang. Nanti tulis namanya ya. Tulis namanya di sini. Satu orang satu. Tulis namanya di sini. Tulis nomor absennya. Tulis kan? Ya. Silakan. Iya. Ayo. Ini sih. Ini sama. Ini namanya ya. Ingat jangan sampai lupa tulis namanya. Boleh ya. Tulis namanya. Tulis namanya. Namanya ditulis. Ya. Aku juga bisa. Oke. Pelan-pelan aja, pelan-pelan, masih lama waktunya, pelan-pelan. Udah?
Sudah jadi. Sudah? Tunggu sebentar. Kenapa Reza? Mau nanya mana? Nanti. Tunggu temannya masih banyak yang belum jadi. Tunggu temannya masih banyak yang belum jadi ya.
Nama saya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Pratama. Telur pertama betina bertelur di daun yang disebut kumpulan. Ina berdiam seperdiam punya tumbuhan ina sendiri yang bisa dimakan. Pada ular akan memungkinkan ular tersebut menyulut tumbuh dan berkembang. Dengan begitu ular menetas ia akan berubah menjadi ular larian larva. Ular memiliki warna dan ukuran yang berbeda-beda. Sekelompok sebelum persiapan memergi makanan sudah terpenuh, si ular akan berhenti makan dan menjadi kelompok kupu-kupu setelah melewati fase panjang dalam kelompok akhirnya berubah menjadi bentuk yang wajar yaitu kupu-kupu. Sudah ya. Sekarang siapakah yang bisa kelompok dua. Saya maju nak. Kelompok dua. Ya, boleh berdua. Sini juga. Siapa yang akan membantu membaca? Nama saya Medina Azul. Perkenalkan, nama saya Aira Sobat. Oke, baca. Kupu-kupu sinar bertelur di daun yang disebut kumpulan. Setiap jenis itu punya kumpulan sendiri. Kalau lihat ia akan berubah menjadi larva. Mereka memiliki perkembangan hewan. Dalam persiapan menjadi makanan sudah terpenuhi, ular akan menggunakan yang berubah menjadi kelompok setelah melewati fase panjang dan mereka manusia berubah menjadi bentuk dewasa yaitu kupu-kupu. Iya. Tepuk tangan dulu teman-temannya yang sudah baru maju. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Kelompok. Boleh kelompok 4 mewakili. Boleh kelompok 4 mewakili. Ayo, silakan maju. Kelompok 4 boleh. Ayo. Sebut namanya. Nama saya kupu-kupu betina bertelur di daun yang disebut kumpulan. Ina setiap besar kupu-kupu punya yang berat. Ina sendiri yang bisa dimakan dengan umur bila dimakan oleh ular akan memungkinkan ular tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Begitu ular menetas ia akan berubah menjadi ular atau monster. Ular memiliki warna dan ukuran yang berbeda.
kemudian jalan ke papan akhirnya berubah menjadi bentuk dari warna asal yaitu kupu-kupu. Oke, tepuk tangan untuk Bapak yang sudah mau tampil. Bapak, satu siapa yang mau mewakili? Ayo Jaki maju. April maju April. Siapa yang mau April? Oke, kelompok siapa lagi? Kelompok 3. Kelompok 3. Siapa yang mau mewakili? Oke. Ya sudah. Oke, sudah 3 orang ya. Sudah 3 kelompok yang mewakili. Sudah 3 kelompok yang mewakili. Halo. Siapa semangat? Masih kurang, masih ada yang belum semangat nih. Masih ada yang belum semangat. Siapa nih yang belum semangat nih? Ayo kita ulang sama-sama. Tambah semangat. Harus kompak kalau kita bilang kita bukan suruh tambah semangat. Ya, tepuk tangan untuk teman-temannya tadi yang sudah mau maju, sudah mau aplikasikan hasilnya ya. Hasil diskusi sama kelompoknya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya yang sudah mau maju. Oke. Nah, sekarang mau tanya nih sama kalian. Mau tanya, bagaimana perasaanmu di saat kamu mempelajari pelajaran ini? Mempelajari pelajaran metamorfosis. Senang kan? Bagaimana perasaanmu hari ini, Obat? Bagaimana perasaanmu hari ini? Senang. Bagaimana perasaannya semuanya? Ya, ya, senang. Menurutmu siapa? Apa yang kamu pahami dalam pelajaran ini? Apa yang kamu bisa? Apa yang kamu tahu dalam pelajaran ini? Tentang apa? Tentang apa? Tentang apa sayang? Iya, tentang perkembangbiakan kupu-kupu dan belalang. Tepuk tangan tadi Bu Guru suka ini semuanya bisa. Ya, semuanya bisa. Selanjutnya hari ini ya kita dari pagi sudah mempelajari tentang metamorfosis kupu-kupu, metamorfosis belalang ya. Kita sudah pelajari semuanya. Kemudian selanjutnya untuk besok ya kita akan mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Jadi harus pintar, kita harus belajar supaya apa? Jadi juara, jadi pintar. Oke. Nah, selanjutnya ya nanti belajar di rumah ya. Ingat apa yang Ibu ajarkan tadi besok kita akan ulangan. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa ya. Kita berdoa dulu. Ayo duduk siap. Ketua kelas siapakah yang akan
Nanti